Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Wa fi hadits ukhra, inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji serta syukur selalu kita persembahkan kepada Allah, Allah yang berhak kita puji, Allah zat yang wajib berwujud, Allah yang menguasai alam semesta. Selawat beriring salam kita mohon pada Allah agar disampaikan pada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari alam yang tidak berakhlak kepada alam yang penuh dengan akhlakul karimah. Seterusnya pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa umur semakin berlanjut. Kemarin dengan hari ini berbeda suasana yang kita rasakan. Kesehatan yang kita miliki, harta yang kita nikmati, itu semua berbeda. Ada kala kemarin kita senang, hari ini kita merasa susah. Kemarin kita bergembira, hari ini kita galau. Kemarin kita mampu berbagi terhadap sesama, tapi hari ini kita kadang-kadang membutuhkan uluran tangan orang lain. Disinilah berperannya sebuah atau segumpal daging yang ada di tubuh kita, sehingga dengan peran daging itu kita bisa tenang, kita bisa sabar, kita bisa menghadapi segala kehidupan ini dengan merasa tetap berada di bawah naungan Allah, di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa segumpal daging yang mampu mengontrol? Segumpal daging itu merupakan sentral bagi seluruh tubuh kita. Segumpal daging itu berada di dada sebelah kiri kita. Ini sentral terhadap anggota-anggota kita yang lain. Itulah namanya qalbun. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Iza saluhat saluhat jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka membaiklah, ikut baiklah seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat fasadat jasadu kullu. Dan apabila segumpal darah itu tidak baik, maka ikut rusaklah seluruh tubuh yang lain. Rasulullah menjelaskan kepada kita, ala wahya qalb. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Hati ini dia segumpal darah, kecil tapi perannya luar biasa. Aliran darah, gerakan tubuh kita ini kontrolnya adalah di hati, sentralnya adalah di hati. Maka ketika hati ini baik, baiklah seluruh tubuh. Tangan bergerak kepada tempat yang baik, mata melihat secara baik, telinga mendengar yang baik-baik, semuanya ikut baik. Iza saluhat saluhat jasadu kullu. Maka oleh karena itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukasyfatul Qulub, beliau mengatakan ada 3 pembahagian hati itu. Maka saya pikir kita umat Islam, umat Rasulullah SAW mesti memahami betul ini. Di antara 3 pembahagian hati ada namanya yang pertama qalbun maridun, hati yang sakit. Kemudian ada qalbun mayitun, ada hati yang mati. Kemudian ada qalbun salimun, ada hati yang sejahtera, hati yang bahagia. Maka oleh karena itu, hati yang pertama itu qalbun maridun, hati yang sakit adalah di mana dalam hati itu ada virus.
ada penyakit yang membuat hati itu tidak sehat. Maka Imam Ghazali juga menjelaskan apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia itu. Di antara penyakit yang ada dalam hati manusia itu yaitu hasad. Hasad itu penyakit hati. Maka seandainya dalam tubuh kita, dalam hati kita ada hasad, maka ini sudah berbahaya sekali. Bukankah Rasulullah mengingatkan kita? Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan nilai-nilai kebajikan, menghapuskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, melenyapkan segala amal-amal kita, kama ta'kulun nar al-hatabah. Ibaratnya itu, perbandingannya itu bagaikan api yang membakar kayu bakar yang kering, ludes, habis. Nggak ada arti kebaikan yang kita lakukan kalau seandainya hati kita tidak baik. Kalau hasad masih ada dalam tubuh kita, dia akan menghancurkan segala amal-amal kebaikan kita. Kaum muslimin sedang pendengar mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang terpenting sekali jaga hati, supaya hati kita tidak sakit. Ada yang lebih parah lagi, bukan qalbun maridun, yaitu qalbun mayitun, hati yang mati. Ini lebih parah lagi. Hati yang mati adalah hati yang sudah tidak punya nyawa lagi, hati yang sudah tidak punya nilai lagi, hati yang tidak ada rasa lagi. Itu qalbun mayitun. Ada orang musibah di hadapan kita, merasa tidak ada rasa untuk mau kita menolongnya. Ada orang tabrakan di hadapan kita, kita biarkan, takut nanti jadi saksi, malah sia-sia habis waktu dalam kehidupan kita. Ini hati yang mati, tidak ada rasa lagi, tidak ada kepekaan terhadap hal-hal yang berlaku di sekeliling. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini qalbun mayitun. Sering kita dapatkan kasus di dunia ini. Ada ketika dia berjalan di jalan besar, dia lihat kucing diinjak atau dilindas oleh mobil. Nah, dia biarkan aja. Apa salahnya kita turun, kita taruh tepi jalan. Kalau nggak sempat kita tanam. Ini suatu hal yang tidak baik. Hati yang sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang kita inginkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menjadikan hati kita itu qalbun salimun, hati yang sejahtera. Bagaimana kita mendapatkan hati yang salim, hati yang sejahtera itu? Dengan 3 langkah. Ini juga metode Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kita lakukan takhalli. Takhalli ini bagaimana hati kita kosongkan dari perkara-perkara tidak baik. Hasad, dengki, ghibah, takabbur, sum'ah, ujub, syarrul kalam, syarrul ta'am. Itu kita hilangkan. Bagaimana caranya? Keluarkan itu, kosongkan dari hati kita. Takhalli dulu. Baru langkah yang kedua, kita lakukan tajalli. Tahalli, ya. Apa itu tahalli? Tahalli pengisian hati. Hati yang sudah ditakhalli tadi, yang sudah dikosongkan, kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Kita isi dengan sifat-sifat mahmudah. Kita keluarkan sifat mazmumah, kita isi dengan sifat mahmudah. Maka ketika kita sudah mengisi hati dengan sifat mahmudah, ada hal yang penting lagi yang harus kita lakukan. Apa itu? Tajalli. Tajalli itu adalah menjaga hati, yaitu tajalli. Menjaga hati yang sudah kita kosongkan dari sifat yang mazmumah, yang sudah kita isi dengan sifat yang mahmudah, kita jaga, terus kita jaga, kita kontrol dia supaya tidak masuk lagi pengaruh-pengaruh yang mazmumah, sifat-sifat yang jahat masuk. InsyaAllah kalau itu sudah kita lakukan, maka akan kita dapatlah qalbun yang salimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memanggil qalbun maridun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak tidak akan memanggil qalbun mayitun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengundang kita ke hadapannya nanti di akhirat, hati-hati yang salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang berjiwa bersih, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang taat, dan masuklah kepada surga yang telah aku sediakan. Subhanallah, luar biasa kasih sayang Allah kepada orang-orang yang senantiasa menjaga hati. Mudah-mudahan kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, dan kita doakan mudah-mudahan musibah yang menimpa negeri kita, menimpa dunia ini, Allah pindahkan, terutama musibah yang bernama penyakit hati. Yang kedua, musibah yang sedang melanda kita, yaitu musibah corona. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.